Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya adik-adik semua suaranya kurang semangat nih. Menjalankan puasa kita harus tetap semangat. Coba kakak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita masih diberikan dan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu di petualangan Ramadan Junior kali ini. Dan salawat serta salam selalu kita sampaikan, haturkan kepada mustika alam kita, kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Semoga kita semua dapat menjalankan sunnahnya dan semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, sebelumnya mau perkenalan dulu nih. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih kakak siapa? Belum ya kayaknya ya, baru pertama kali melihat ya. Perkenalkan nama kakak Kak Nurdin. Kak Nurdin berdomisili di Parung Panjang di di Kabupaten Bogor. Ada yang di sini yang ada yang orang Bogor? Nggak ada ya. Ya udah. Selanjutnya, insya Allah hari ini Kak Nurdin akan membimbing atau menjadi MC untuk pertemuan hari ini untuk adik-adik semua ya. Jadi adik-adik semua harus tetap semangat ya. Coba Kak Nurdin mau tanya kabarnya nih, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Coba masih semangat menjalankan puasanya? Masih. Alhamdulillah ya. Ada yang tahu nggak sekarang puasa yang keberapa ya? 12. Yang ke-12. 12 atau ke yang 10 ya? 12. 12. 11. Alhamdulillah. Sekarang puasanya masih full semua apa ya? Ada yang udah batal? Full. Full ya. Full. Alhamdulillah kan doakan buat semua adik-adik menjalankan puasanya terus semangat. Sekarang hari ke-12 berarti kita masih sisa sedikit lagi nih untuk nanti kita bertemu di Idul Fitri. Semoga puasanya full semua dan semoga adik-adik semua sehat menjalankan puasa dengan semangat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon maaf adik-adik ya, kajian kita tadi telat kurang lebih 11 menit karena ada kendala di Zoom meetingnya. Nurdin ingin menyampaikan terima kasih banyak kajian ini, pertemuan ini disponsori oleh Khazanah Gold ID, oleh Tikla, oleh Kaifa Center, oleh Lapak Beta, oleh Canvas Kevi, Canvas Kufi, Dika Zoom Meeting, by Sof, Angel of Jannah, Madu. Abdurrahman, dan terima kasih juga kepada 34 media partner yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan banyak terima kasih. Kak Nurin doakan untuk semua media partner dan seluruh yang mendukung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik ada yang tahu nggak kita ini sekarang kajiannya akan bertemu dengan kakak siapa? Alif. Coba.
Kak siapa? Coba Kak Nurdin mau tanya, bertemu dengan Kak siapa? Kak Kak? Arif. Kak Kak Arif. Alif apa Kak Arif ya? Kak Arif. Kak Arif. Iya, Kak Arif. Jadi nanti Kak Nurdin mau nanti sesi kajiannya, tolong anak-anak semua fokus. Mari kita simak dengan baik ya. Kalau ada yang bisa catat, dicatat nih pertemuan ini. Kita ambil-ambil yang penting-pentingnya. Nanti kita bisa share ke teman-teman kita. Dan kita bisa ceritakan juga kajian ini, ceritakan kembali kepada teman-teman dan kepada orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Ya, adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan kajiannya? Sudah. Udah ya. Coba sekali lagi Kak Nurin mau tanya, Iya. tema hari ini apa ya? Ada yang tahu tema hari ini? Petualangan Ramadan Junior. Ramadan Junior. Baik. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Kak Nurin persilakan untuk narasumber kita, yaitu Kak Arif. Kepada Kak Arif, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Masya Allah. Terima kasih Kak Nurdin atas Ya, kesempatannya. Barakallahu fiik. sama-sama Kak Arif. Kak Nurdin di Parung Panjang ya? Domisilinya Iya, ya? mohon maaf ya Kak Arif tadi nggak sempat nyambut Kak Arif nih karena Kak Nurin dadakan banget tadi dikabarin MC-nya. Nah, MC, baik, iya insya ini juga Allah. MC Badal nih. Kak Nurin sekarang juga lagi di rumah murid abis ngajar tadi. Oh, Iya, mohon Alhamdulillah. maaf ya Kak Arif Barakallahu ya. fiik. Alhamdulillah. Baik, meskipun terlambat, insya Allah tidak menjadi berkurang semangat adik-adik semuanya ya. Min, tetap semangat. Amin. Insya Allah. Baik, Kak Arif izin sapa-sapa terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini sudah ada Abang Arfan dan Raffi. Kemudian sudah ada Fatima, kemudian sudah ada Harum, Harum atau Arum atau Wangi? Arum. Oh, Arum ya, maaf ya. Kemudian sudah ada Kak Fatia, Masya Allah, Abdullah, kemudian siapa lagi ini? Sultan Ibrahim, kemudian ada Syahda, Masya Allah. Adik-adik kalau bisa open kamera ya, supaya Kak Arif bisa melihat apakah adik-adik sedang menyimak kajian atau sedang buka puasa. Karib ini kan belum waktunya Karib, masa buka puasa? Oh iya, makanya adik-adik buka kamera ya, Masya Allah. Oke, kemudian yang ada buku silakan bisa disiapkan bukunya, karena seperti biasa akan ada 3 kuis yang akan dibagikan, ya pastinya yang bisa menjawab adik-adik akan mendapatkan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke, nanti kalau Kari bertanya bilang saya ya. Silakan boleh open mikrofon. Saya. Masya Allah. Belum tanya. Sabar, sabar. Oke, coba Kari mungkin bertanya. Siapa yang hari ini mau hadiah? Saya. Siapa yang mau hadiahnya THR? Saya, Siapa yang mau hadiahnya iPhone? saya, Saya. Siapa yang mau hadiahnya mobil? Saya. Siapa yang mau hadiahnya motor? saya. Ya, Masya Allah. Silakan beli sendiri adik-adik. Karib. Kok nawarin malah suruh beli sendiri? Iya adik-adik, karena kan hadiah itu rahasia. Ya, hadiah itu sifatnya rahasia adik-adik. Nanti akan dikirim langsung oleh komunitas ya, berbagi kebaikan insya Allah. Baik adik-adik yang lucu-lucu, yang imut-imut kayak marmut. Insya Allah hari ini kita akan mulai kajian. Ya, yang sudah siap silakan boleh jempolnya diangkat.
Seperti biasa, Masya Allah. Setelah diangkat, kita gerak-gerakin jempolnya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tuit, 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 tuit. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Karib, aku hari ini semangat banget Karib. Emang kenapa adik-adik semangat? Karena hari ini adalah kajian yang terakhir Karib. Oh, kajian yang terakhir. Dan aku berharap kajian terakhir ini dapat hadiah Karib. Insya Allah. Ya, jadi kalau adik-adik semangat, kemudian antusias, kemudian pencet jempolnya dengan cepat, nanti bakal Karif tanya dan dapat hadiah. Insya Allah. Baik, teman-teman yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pada mandi belum adik-adik? Belum. Belum. Enggak boleh. Apa yang tadi sudah mandi, Cung? Hidungnya mancung. Alhamdulillah. Coba Karif ingin bertanya, siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Jawab saya, tangannya diangkat. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Saya. Pakai air kopi. Awas salah jawab ya, nanti jadi ireng. Karib, ireng kan artinya hitam. Oh iya. Aku bisa loh bahasa Jawa. Masya Allah. Awas jangan sampai salah jawab, harus fokus karena belajar butuh kefokusan supaya bisa mendapatkan ilmu. Coba kita ulang. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Saya. Siapa yang mandi sendiri? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Saya. Yang mandi di kamar mandi? Saya. Yang mandinya di kamar mati? Karib, kamar mati kan kamar tempat jenazah. Aku takut Karib, aku takut. Adik-adik boleh gak kita takut sama setan? Enggak boleh. Takut Ya, sama Allah. emang harusnya kita takutnya sama siapa? Sama Allah. Berarti kalau adik-adik malam-malam kemudian tiba-tiba ada putih-putih, adik-adik nggak takut? Tadi katanya nggak takut, kok bilang takut sekarang? Karib, aku nggak takut Karib. Aku hanya takutnya sama Allah. Karena kalau ada putih-putih kan gampang Karib. Aku tinggal kabur. Itu namanya sakit. Jadi adik-adik tidak perlu takut sama setan karena kita punya Allah. Berdoa ya kepada Allah untuk menjaga kita semuanya dari apa? Dari gangguan setan. Terlebih adik-adik ya, kalau anak-anak yang dicintai Allah itu pasti akan dijaga sama Allah. Anak-anak yang disayang Allah itu pasti akan dijaga oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua sudah dicintai, sudah disayang sama Allah, adik-adik? Gak tahu. Nggak tahu atau nggak tempe? Gak tahu. Enggak telur. Nggak telur ya. Kalian nggak es buah. Ya, adik-adik sudah tidak sabar ya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah menjadi anak yang dicintai Allah atau belum? Sekaligus ujian kita ketiga, ya, yaitu agar menjadi anak yang dicintai oleh Allah. Siapa yang pengen dicintai Allah? Saya. Siapa yang pengen dicintai ibu? Saya. Siapa yang pengen dicintai ayam? Saya. Loh. Kok mau dicintai ayam?
Emang mau dipatokin ayam terus? Gak mau. Gak mau. Awas salah jawab, kalau ya salah jawab tandanya belum fokus. Baik, yuk adik-adik semuanya silakan bisa dilihat di layar. Bersama-sama kita membaca tema kajian yang ketiga ini. Judulnya apa? 1, 2, 3. Menjadi anak yang dicintai Allah. Baik Allah. Baik, Masya Allah. Adik-adik yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tidak adik-adik? Ternyata ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi supaya kita dicintai oleh Allah. Ya, ada doa supaya kita disayang oleh Allah. Adik-adik tahu tidak, kalau kita disayang dan dicintai Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Siapa yang pengen masuk sumur? Gak mau. Salah artinya. Siapa yang pengen masuk surga? Aku. Maka adik-adik yuk kita bersama-sama membaca doa agar kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin Kak Arif ya. Silakan bisa dibuka mikrofon. Allahumma. Allahumma. Oke, masih ada yang belum open mikrofon. Kita ulang lagi. Allahumma Allahumma. inni as'aluka Inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka man yuhibbuka hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon Aku memohon agar dapat mencintaimu agar dapat mencintai dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai dan mencintai amal yang dapat yang yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Masya Allah. Ini adik-adik yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara doa agar kita dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita dicintai Allah, adik-adik, maka apa? Maka pasti kita akan dijaga oleh Allah, dijaga di dunia. Ya, contohnya apa? Diberikan rezeki, kemudian dijaga dari orang-orang yang jahat, kemudian dijaga dari bahaya yang akan menimpa kita. Ditambah lagi, ya, kalau kita dijaga di dunia, maka pastinya Allah mencintai kita dan kita juga akan dijaga di akhirat. Kita akan dijaga dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Nah, kira-kira bagaimana ya adik-adik ya teman-teman ya caranya agar kita dicintai oleh Allah? Nah, yang bisa jawab Arif kasih stiker ya. Siapa yang mau coba jawab? Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, coba Karif ingin silakan dijawab. Abang Jazib Ats-Tsauri. Gimana Bang Jazib? Caranya agar dicintai Allah? Jadi anak soleh. Jadi anak soleh, Masya Allah. Jadi kita harus anaknya Bapak soleh gitu.
Contohnya apa itu anak soleh, Abang Jazib? Contohnya itu anak yang baik. Anak yang baik, cakep, barakallahu fiik. Abang Jazib berhak mendapatkan hadiah stiker dari Kak Ari. Kita lihat, Jazib dapat apa ya? Dek 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 dek. Jazib dapat es krim. Cuy. Alhamdulillah. Selamat menikmati Jazib. Iya. Oke. Contohnya tadi kata Bang Jazib harus menjadi anak yang baik. Cakep. Coba Terima Kak kasih Arif ya. ingin bertanya. Sama-sama. Kak Arif ingin bertanya kepada Kak Rumaisa. Masya Allah. Bagaimana caranya Kak Rumaisa? Saling membantu orang lain. Saling membantu orang lain. Barakallahu fiik. Boleh. Kak Arif ingin kasih sesuatu untuk Kak Rumaisa. Deg 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 deg. Dan hadiahnya adalah deg 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 deg. Seekor onta untuk ngabuburit. Wow, jazakallah khairan. Oh, masih ada yang angkat tangan. Coba nih Karim ingin bertanya kepada Fatimah Aisyah. Silakan Fatimah, contohnya apa? Contohnya berbagi. Berbagi. Contohnya itu berbagi apa? Berbagi boneka. Oh, boneka. Kenapa harus boneka? Oke, berbagi kesenangan ya. Diberikan boneka supaya teman kita senang, bahagia. Masya Allah, baik sekali Kak Fatimah. Fatimah berhak mendapatkan hadiah dari Kak Arif. Kita lihat hadiahnya. Deg, 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 deg. Hadiahnya adalah kambing untuk kurban. Masya Allah. Silakan kambingnya ya diterima ya. Kemudian, oh masih ada yang angkat tangan lagi nih. Sepertinya nanti akan Kak Arif tanya lagi ya. Satu lagi deh. Coba Kak Fatia, murid Fatia. Kak Fatia Syakila, ada? Nah, Fatia Syakila kira-kira bagaimana ya caranya agar kita dicintai Allah? Caranya dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, mantap. Dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban. Barakallahu fiikum. Fatia berhak mendapatkan hadiah dari Kak Arif. Hadiahnya adalah deg 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 deg. Ayam goreng Bobo Boy. Kan ayam goreng nggak suka bobo Upin. Oh iya, Upin Ipin sama aja adik-adik ya. Masya Allah. Sekarang teman-teman yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tahu ya, kita akan nengok kira-kira bagaimana caranya ya agar kita dicintai oleh Allah. Kita lihat slide berikutnya. Shwiu. Tenet. Ya, di antara hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah, itu yang pertama adik-adik yang paling sebelah kiri, kita bersama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Menambah amalan sunnah Dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bersama-sama kita baca ya, yang sebelah kanan, hitungan 3. 1, 2, 3. Menambah menjalankan perintah wajib dan menjauhi yang dilarang. Iya, Masya Allah. Jadi yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah, yang perlu kita ketahui adalah menjalankan perintah wajib dalam beribadah. Contohnya apa adik-adik wajib-wajib ibadah? Wajib-wajib hal-hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama contohnya sholat. Betul? Betul. Sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu.
Lima waktu bersama-sama kita sebutin ya. Yang pertama Sholat. subuh, kok sholat lagi. Yang Ah. pertama Sholat subuh, kedua zuhur, subuh. ketiga asar, keempat Maghrib. maghrib, kelima keenam Tarawih. nggak ada. Taraweh. Ada. Itu 5 sholat wajib. Ya. Jadi kita hendaknya bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah yang wajib. Nah, contoh yang lain perintah Allah yang wajib apa? Menghormati orang tua. Wah. Nah, jadi adik-adik perlu tahu kewajiban-kewajiban kita itu apa saja ya, dan kita harus menjalankan. Serta apa? Menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah wajib. Kemudian setelah wajib, maka kita berusaha adik-adik untuk menambahkan ya amalan kita dengan amalan sunnah. Nah, siapa yang bisa jawab apa artinya sunnah? Silakan, Cung, pipinya mancung yang bisa Tidak jawab. wajib. Sunnah itu tidak wajib. Bagus ya. Betul. Selain itu, apa artinya? Nah, sunnah Sunnah itu itu tidak wajib, tetapi jika dikerjakan mendapat pahala. Masya Allah, barakallahu fikum. Sunnah itu adalah amalan yang tidak wajib. Ya, kalau kita mengerjakan dapat pahala. Ya, barakallahu fikum. Rumaisa dapat jempol. Nah, itu amalan sunnah. Emang contohnya apa adik-adik amalan sunnah? Tidak Contohnya apa? Sholat tarawih. Contohnya sholat tarawih, bagus. Sholat duha, Allah khairan. sholat ba'diyah, ya. Terus apa lagi? Contohnya, Sholat sunnah qobliyah subuh. kalau sholat subuh wajib. Sholat sunnah sebelum Sholat subuh, witir. sholat witir, kemudian ya Zikir. sedekah, Jumat kemudian ya. kata-kata baik, ya segala macam amalan-amalan sunnah. Maka kita lihat adik-adik, ya apabila kita dicintai Allah, ya kira-kira kita akan mendapatkan apa ya? Kita lihat sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bapak, kok ini keutamaan anak yang apa itu, Pak? Yan. Ya, keutamaan anak yang ya, itu Kak Arif nulisnya salah. Yang, jadi haknya diganti G. Ya, haknya diganti G. Apa kata Nabi? Ketika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada ya kepadaku, maka apa? Mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah, maka pasti aku akan kepada itu. Ya, ternyata kunci agar kita disayang, dicintai Allah, hendaknya kita semangat untuk beramal sunnah. Ya, tentunya setelah kita menjalankan kewajiban, ya. Jadi kita harus prioritaskan, dahulukan, maksimalkan yang wajib, ya. Baru nanti kita nambah dengan yang sunnah. Jadi jangan kebalik adik-adik. Ya, sholat subuh harusnya kita semangat, ya. Malah lemes. Justru kita lebih semangatnya sholat duha. Nah, ini kebalik, ya. Harusnya yang wajib kita lebih semangat. Kenapa? Karena tentunya yang wajib pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Maka apa? Maka anak, ya, seseorang yang dicintai oleh Allah, ya, apa yang dia dapatkan? Kata Nabi Muhammad SAW, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, maka
ya aku akan membimbing telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang baik itu. Ya, jadi telinganya akan dijaga oleh Allah. Kemudian apalagi? Ya, pendengarannya akan dijaga oleh Allah. Kemudian tangannya juga akan dibimbing oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi semuanya akan dibimbing ya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti adik-adik seseorang yang dicintai oleh Allah akan senantiasa dijaga dari perbuatan karena kalau perbuatan dosa ya kemudian dia belum istighfar ya sampai dia meninggal itu masuk ke dalam apa adik-adik? Masuk dalam neraka. Neraka itu panas atau dingin? Panas aja atau panas banget? Panas banget. Panas banget atau panas banget? Panas banget banget. Panas banget atau panas banget sekali? Banget Baik, yang pertama di antara amalan-amalan agar kita dicintai oleh Allah ya adalah satu, mencintai Rasulullah dan mengikuti petunjuknya. Apa adik-adik? Yang pertama, mencintai Rasulullah dan mengikuti petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka syaratnya kita harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti Allah akan mencintai kita adik-adik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi yang pertama, hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti apa? Sunnah-sunnahnya. Mengikuti apa? Contoh ibadahnya. Adik-adik ada berita loh. Ya, pasti ketika bulan Ramadan selalu ada berita. Ada orang-orang yang sholat dengan sholat yang ekspres. Nah, kira-kira boleh tak sholat pakai sholat yang ekspres? Apaan? Ekspres itu sholat yang cepat. Allahu Akbar. Tidak boleh. Amin. Boleh tak? Enggak boleh. Ya, sampai-sampai tidak bisa membedakan ya huruf ain dan huruf hamzah di dalam membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian tidak jelas makhorijul hurufnya. Disingkat. Nah, ini contoh yang tidak baik ya. Beribadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sholat itu ada rukunnya, ya, ada tumak nina, ada jedaknya. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan itu mengikuti tata caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang pertama harus mencintai Rasulullah. Jadi jangan kebalik adik-adik. Ya, jangan kebalik. Ya, katanya cinta Rasulullah tapi dia tidak suka membaca kisah Nabi. Justru dia sukanya membaca ya komik. Justru dia lebih suka dengan kartun-kartun. Ya, justru dia ya lebih suka dengan apa? Dengan anime-anime. Ya, sampai-sampai dia suka juga dengan pemain bola. Ya, bajunya semuanya nomor 10. Kalau nomor 10 itu punya siapa? Nah, hafal langsung ya. So, ya. Semuanya nomor 10.
Ya, bajunya nomor 10, celananya nomor 10, sandalnya nomor 10. Dia Ya, nggak pakai sandal, Pak, pakai sepatu. pakai sepatu, iya. Maka apa teman-teman, kalau kita mengakui mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita juga semangat mempelajari kisah tentang Nabi. Ya, itu yang pertama teman-teman ya. Agar kita dicintai Allah, maka hendaknya kita mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan mencontoh ibadahnya. Nah, ada lagi teman-teman hal yang sepele di antara mengikuti contohnya Nabi. Doa ketika berbuka puasa. Coba sebutin bagaimana cara doanya. Masya Allah, betul. Termasuk dari sunnah. Itu termasuk dari sunnah dan ibadah yang dicontohkan Nabi. Tapi masih banyak adik-adik, anak-anak yang mengamalkan doa dengan doa yang hadisnya palsu. Bagaimana hadisnya palsu? Ya, ada yang tahu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa jika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah hadis yang palsu. Ya, kalau hadis palsu itu pastinya hadis yang bukan datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diamalkan. Ya, melainkan doa yang tepat adalah zahaba batal ajru insya Allah. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, agar kita dicintai oleh Allah, terlebih di bulan Ramadan, hendaknya kita senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Karib, maksudnya bersama dengan Al-Quran itu apa? Apakah tidur bareng Quran kayak gini? Kayak gini. Tidak. Maksudnya adalah hendaknya kita senantiasa bersemangat membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian mempelajarinya. Meskipun kita kesulitan di dalam belajar Al-Quran, tapi tidak mengapa ya, di dalam kesulitan banyak pahala yang akan kita peroleh. Bagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, jadi Allah memuji. Ya, sebaik-baik adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Masya Allah, adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Nah, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa mencintai Al-Quran merupakan bukti nyata kecintaan seseorang hamba kepada Allah. Nah, jadi kalau kita pengen dicintai Allah, kita juga harus mencintai Allah. Jadi kita cinta dengan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Siapa yang di sini adik-adik sudah bisa baca Quran? Saya. Alhamdulillah. Siapa yang masih Iqra? Saya. Siapa yang masih Iqra 1? Nah, kita lihat potret semangat orang-orang soleh. Ya, silakan kita lihat potret semangat orang-orang soleh di dalam membaca Al-Quran. Mana? Yang pertama, ya, jadi orang-orang soleh terdahulu mereka itu bersemangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada seseorang namanya Imam Malik, ya, seorang imam yang besar, seorang yang soleh, pakar, ya, fikih. Apabila telah datang Ramadan, maka apa? Beliau menutup majelis hadisnya dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi yang biasanya menutup majelisnya dengan
dengan apa? Dengan hal yang biasa, maka di bulan Ramadan ya, beliau rahimahullah taala itu mengkhususkan dirinya ya di akhir majelis dia tutup dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Qatadah rahimahullah ya pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam. Berarti kalau 3 malam khatam, satu malamnya berapa juz adik-adik? Tahu tak? Satu malamnya 10 juz, ya kan? Nah, malam kedua menjadi 20 juz, malam yang ketiga 30 juz. Ditambah lagi, pada 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap malam 1 kali khatam. Masya Allah. Keren tak adik-adik? Keren. Kemudian yang ketiga, ada lagi seseorang yang bernama Ibrahim. Ya, rahimahullah An-Nakhai. Pada 10 hari terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Nah, ya, ini potret semangat orang-orang soleh terdahulu di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar ya dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ya, adik-adik yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, seperti biasa, kita belajar bahasa Arab dulu. Kita yel-yel. Siap ya? Siap. Kita pun buku. Oke, kita mulai ya. Wahidun Satu. kitabun Buku. itnani Dua. qalamun Pulpen. salasatun Tiga. sayaratun Mobil. arba'atun Empat. afilatun Bus sayur. khamsatun Lima. ta'iratun. Pesawat. Nah, siapa yang ingat kalau pesawat bagaimana? Wush. Nah, pesawat bus. Nah, Ayo. kita ulang lagi. Khamsatun, khamsatun, Lima. ta'iratun. Pesawat. Bus. Masya Allah, sitatun, Enam. itorun, Tutut. nah, tut, tut, tut. Awas salah, bukan tut kentut. Tut, tut, tut. Masya Allah. Baik, itu di antara poin yang kedua ya, agar kita dicintai Allah. Nah, yang kita senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, agar kita dicintai Allah, hendaknya kita berhias dengan adab dan akhlak mulia. Ya, hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia, sopan santun, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Masya Allah. Ya. Jadi akhlak itu adalah apa adik-adik? Sopan santun. Ya. Karakter, adab yang harus kita jaga, yang harus kita berhias diri dengan apa? Dengan akhlak mulia agar dicintai oleh Allah. Contoh akhlak ya kepada orang tua. Bagaimana caranya? Hendaknya kita tidak berkata-kata kasar kepada orang tua. Kita menjaga perasaannya, kita berbakti kepadanya. Ya, pernah ada kisah adik-adik di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat ya yang apa? Yang diminta oleh ibunya
untuk ya, untuk membuat makanan. Makanan itu adik-adik itu terbuat dari jantungnya pohon kurma. Kak Arif lupa nama makanannya teman-temannya. Itu ada makanan di Arab sangat enak sekali yang terbuat dari jantungnya pohon kurma. Ya. Jadi kalau pengen buat makanan itu, dia harus beli pohon kurmanya. Kemudian dia harus potong pohon kurmanya. Kemudian harus diambil di dalam pohon kurma. Ya. Bapak, emang kurma punya jantung ya? Iya, pohon kurmanya. Maksudnya itu sesuatu yang ada di dalam pohon kurma. Ya. Maka apa? Ya, jantung kurma, pohon kurma. Maka apa? Maka dia beli, teman-teman. Ya, dia beli kurma, pohon kurmanya dengan harga ya puluhan juta. Nah, puluhan juta dia beli demi apa? Ya, demi membahagiakan kedua orang tuanya. Demi membuat orang tuanya tersenyum. Ya, kalau orang tua kita pernah nggak adik-adik minta sesuatu yang aneh-aneh kepada kita? Adek, minta tolong, ibu mau belikan iPhone ya. Pernah nggak adik? Enggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Orang tua kita itu selalu ya meminta tolong kepada kita hal-hal yang sederhana. Adek minta tolong ambilkan sapu. Iya, Umi, aku ambilkan, Umi. Betul? Adek minta tolong belikan apa tuh? Royco. Iya, Umi, siap, Umi. Adek minta tolong belikan gula. Iya, Umi. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tapi bisa membuat orang tua kita bahagia. Ya, maka berhiaslah ya kita dengan adab dan akhlak mulia agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian masih banyak lagi adik-adik ya. Di antara amalan-amalan agar kita dicintai oleh Allah. Terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terkhusus di bulan Ramadan, itu di antara amalan yang membuat kita dicintai Allah apa? Dengan berbagi. Ya, dengan berbagi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seseorang yang dermawan. Dermawan itu seseorang iya, ya seseorang yang baik, ya. Kemudian apa? Tetapi di bulan Ramadan Nabi justru lebih baik lagi, ya. Kemudian lebih dermawan, suka berbagi. Maka apa? Maka amalan-amalan tersebut, amalan sunnah tersebut bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya, maka apa adik-adik? Perbanyaklah beramal soleh, ya, perbanyaklah beramal sunnah agar kita semakin dicintai oleh Allah. Ya, sesuatu yang ringan, adik-adik itu pasti akan apa? Pasti akan membuat ya kita dicintai oleh Allah. Nah, ini diantara 3 teman-teman ya. Masih banyak hal-hal lain, tapi Kak Arif cukupkan 3 ya hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Mas, sekarang waktunya kuis. Nah, sebagaimana yang kemarin diinfokan, adik-adik yang sudah menjawab kuis, yang sudah dapat hadiah, maka sekarang tangan lagi ya. Yang belum dapat hadiah ditunggu karena paketnya belum dikirim. Ya, tunggu nanti dari panitia insya Allah. Baik, sebelumnya Kak Arif ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Nurdin, apakah hadiahnya masih 3 Ustadz? Iya, hadiahnya masih 3. Oh, masih tidak berkurang Ustadz ya? Tidak, insya Allah masih ada. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang waktunya kita kuis hitungan 3 adik-adik seperti biasa. Yang angkat jempolnya paling cepat 3 orang nanti. Gimana saya angkat jempol? Oke, angkat jempol ini ya yang ada di aplikasi ya seperti ini. Salah. Seperti
Saya Kayak gini deh. jelasin. Yang seperti titik tiga, Bang. Yang Yang kayak nah, gini, yang kayak gini. angkat tangan Afan, bukan angkat jempol. angkat tangan. Seperti ini ya. Yang angkat tangannya tercepat, hitungan 3, Karif akan dipilih. Ya. Kemudian Karif bertanya, yang bisa jawab dapat hadiah. Siap? Siap. Siap. Kita mulai ya adik-adik ya. Hitungan 3. Siap-siap. 1. Deg deg. Deg deg. 2. Deg deg. Deg deg. Abang Jazib tunggu. 3. Tet, 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 tet. Masya Allah. Sudah dapat tercepat ya yang ketiga. Abang Jazib bukannya sudah dapat hadiah ya? Belum. Kemarin sudah jawab Abang Jazib? Bukannya sudah. Iya, Abang Jazib sudah. Jempol Tunggu ya, doang. karena ada yang belum sampai ya. Jadi Jempol. oke. Yang pertama tercepat adalah Abang Rafif. Karena kemarin yang menang Abang Arfan ya. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua tercepat adalah Vina. Kemudian yang ketiga yang tercepat adalah Fatia. Masya Allah. Kita mulai dari Abang Rafif. Mau pilih nomor berapa? 1, 2, atau 3? 2. Rafif pilih nomor Nomor 2. 2. Masya Allah. Baik, kita lihat. Nah, betul kan kemarin yang dapat hadiah Arfan kan? Ya. Ya, berarti sekarang Rafif. Nomor 2. Yuk kita bersama-sama berhitung 1 sampai 3. 1, 1, 2, 3. Soalnya teng teng. Set. Nah, pertanyaannya adalah apa artinya ibadah sunnah? Apa itu sunnah, Bang Rafif? Deg 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 deg. Apa itu sunnah? Hal-hal Hal-hal yang tidak hal-hal atau suatu ibadah yang apabila suatu ibadah yang tidak dikerjakan secara wajib. sebuah ibadah yang dikerjakan secara wajib, Tidak secara wajib. tidak secara wajib. Berarti apa tuh tidak secara wajib? Kalau dikerjakan Dapat pahala. dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan Tidak dapat pahala. tidak dapat dosa atau tidak apa-apa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul. Ya, hadiah untuk Abang Rafif. Barakallahu fikum. Ya, jadi sunnah itu ingat adik-adik suatu ibadah ya yang yang apabila kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau wajib suatu ibadah yang harus kita kerjakan. Kalau kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dosa. Namanya wajib. Ya. Terima kasih kepada Rafif berhasil menjawab pertanyaan nomor 2. Yang berikutnya adalah yang tercepat Vina tadi ya, habis Vina Fatia. Vina nomor 1 atau 3? 1. 1, kita lihat apa pertanyaannya. 1, 2, 3. Shui. Vina, sebutkan 2 hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Yang pertama, Berbakti kepada orang tua. cakep, boleh. Yang kedua, berbuat baik. Contohnya apa? Contohnya, misalnya ada teman yang jatuh, kita bantu. Masya Allah, itu diantara amalan sunnah, amalan baik ya. Barakallahu fikum, boleh Vina mendapatkan hadiah. Kemudian yang terakhir adalah Fatia Syakila. Fatia sisa nomor 3 ya. Kita lihat.
Apa pertanyaannya? 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan contoh akhlak yang baik kepada orang tua. Fatia tahu? Contoh akhlak yang baik kepada orang tua. Membantu orang tua saat sedang Membantu, kesusahan. membantu orang tua saat kesusahan. Contohnya bantu apa itu? Contohnya bantu apa? Fatia pernah bantu apa? Membantu cuci piring. Masya Allah. Terus menghabiskan makanan. Bantu Dan apa lagi? memasak. Masya Allah. Barakallahu fikum adik-adik. Fatia juga berhak mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Maka apa? Maka dengan kita yang pertama ya melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba ya. Kemudian ditambah lagi kita beramal soleh yang menjalankan, menambahkan dengan sunnah-sunnah, maka itu akan membuat kita dicintai oleh Allah. Maka adik-adik yang semoga dijaga Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya kemudian menjadi motivasi kita untuk senantiasa beramal soleh dan tidak bosan beramal soleh agar kita dicintai Allah dan semoga Ramadan kita menjadi ya Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sekian dari Karif. Karif kembalikan lagi ya untuk penutupnya kepada Ustadz Nurdin. Pada tempat dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Kak Arif atas segala penyampaian materinya. Alhamdulillah adik-adik ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan nih sore hari ini. Di antaranya tadi kita mendapatkan bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Yang pertama, kita harus menjalankan yang wajib. Yang kedua, kita harus menjalankan yang sunnah. Dan bagaimana nih agar mendatangkan cinta kepada Allah juga? Cara-caranya seperti apa nih? Ada 3 tadi yang disampaikan ke Arif. Yang pertama, mencintai Rasul dan mengikuti petunjuknya. Yang kedua, bersama dengan Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak tilawah, dan banyak-banyak murojaah. Ya, yang ketiga, kita berhias diri dengan adab. Artinya adalah kita harus berakhlak mulia, baik terhadap teman, baik terhadap saudara, dan kita dapat menyayangi juga kedua orang tua kita. Ya, adik-adik semua ya. Terus semangat ya adik-adik ya puasanya. Iya. Dan jadi pertemuan hari ini bisa nanti adik-adik catat, nanti adik-adik bisa ceritakan juga ke teman-teman, bisa ceritakan ke ayah bunda ya adik-adik ya. Jangan lupa juga terakhir Kanurin sampaikan, jangan lupa kita tugasnya nih adik-adik, tugas dan misinya jangan lupa nanti diisi ya. Ada tugasnya, Bun. Kanurin hanya ingatkan saja ya. Baik, terima kasih Kak Arif atas segala penyampaiannya. Barakallahu fiik. Sekian ya adik-adik ya. Oh, misinya adalah sabar dan baik hati. Ya. Terima kasih semua adik-adik yang telah ikut kajian hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik semua dan dapat adik-adik jalankan dalam kehidupan hari-hari adik-adik semua agar hidup adik-adik semua makin lebih baik dari hari ke hari. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga kita semua dapat bertemu kembali di program-program yang lain ya adik-adik ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari Kak Nurdin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa Jazakallah kembali khairan. adik-adik. Bapak kalian. Jazakallahu Jazakallah Amin. khairan. Jazakallahu khairan. Khairan. Khairan Ustaz. Afwan. Wow, ya, Bismillah. Udah. Hmm.